semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Apakah kamu habis ngebokep? Sesuai judulnya kita akan bahas gimana cara berhenti ngebokep. Pernah nggak kalian udah niat banget, Mbak, aku emang udah niat banget mau berhenti ngebokep nih, Mbak. Beneran sumpah serius jujur. Tapi tiba-tiba suatu malam, yang hening kamu sendirian lagi megang HP, nggak tidur, malah tiba-tiba ngetik situsnya, terus bawa tonton. Setelah semua itu selesai, kamu ngerasa hampa sendirian. Padahal aku udah bertahan sekian hari. Kenapa ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Aku di sini juga bukan mau nyeramain kamu. Aku mau ngasih tahu tipsnya biar bisa berhenti. Karena niat aja nggak cukup. Aku nggak akan ngasih tahu kamu tentang dosa karena itu urusanmu pribadi sama Tuhan. Aku di sini mau ngasih tahu hal-hal yang jarang dibahas sama orang, yaitu isi otakmu yang sedang dirusak. Banyak orang bilang orang gagal berhenti ngebokep itu karena niatnya kurang kuat. Tapi menurutku nggak sesimpel dan sederhana itu. Kamu harus simak ini sampai habis karena mungkin ini video penyelamat masa depanmu, bisa jadi. Kenapa sih dorongan ini tuh gede banget? Kamu harus paham cara kerjanya dulu. Seluruh sistem yang ada di tubuhmu secara biologis itu didesain, kita manusia itu didesain untuk bertahan hidup. Kerja, nyari makan, tidur biar besok bisa kerja lagi dan sebagainya. Berikut salah satunya dengan berkembang biak, itu juga salah satu bertahan hidup. Masalahnya otak kita tuh kuno, nggak bisa upgrade kayak iOS dan Android. Mereka, otak kita ini nggak bisa bedain mana seks yang real sama virtual. Akhirnya pas kamu nonton, seluruh sistem yang ada di otakmu itu bekerja aktif semua. Itu kenapa kecanduan ini susah banget buat diselesaikan. Karena kamu nonton bokep itu nyerang instingmu. Sedangkan kalau kamu mau berhenti ngebokep, kamu melawan instingmu sendiri. Jadi kamu ngelawan dirimu sendiri, bukan musuh, bukan orang lain. Coba bayangin ini, zat adiktif itu nyerang satu bagian aja. Jadi rudal nyerang di bagian itu doang. Tapi bokep, kamu nonton bokep itu kayak serangan nuklir. Karena seks itu melibatkan semua bahan bakar yang ada di otakmu. Bayangin otakmu tuh adalah sebuah kota. Nah, kalau kamu nonton bokep, itu tuh semuanya nyala semua. Semuanya aktif. Mulai dari hormon bahagia, ikatan, dopamin, kelekatan, semuanya pokoknya aktif kalau kamu nonton bokep. Dan ketika kamu lagi nonton bokep, semuanya aktif, kamu tuh kayak nuklir dijatuhin di tengah-tengah otakmu. Jadi semuanya yang ada di bagian otakmu itu hancur. Makanya lama-kelamaan kamu tuh nggak bisa bahagia hanya karena hal simple. Hanya karena pemandangan alami, pemandangan yang indah itu nggak bisa. Kamu butuh yang lebih. Karena apa? Karena bokep itu kayak udah dosisnya udah tinggi. Jadi kamu dikasih yang dek-dekan udah nggak bisa. Kamu udah minta naik level. Akhirnya kamu nggak bisa bahagia hanya karena hobi, hanya karena nongkrong, hanya karena dapat uang 100.000. Ya iyalah Mbak, 100.000 nggak apa gitu kan. Kamu jadi sulit bahagia lah. Dopaminmu tuh jadi sulit naik gitu. Kamu butuh sesuatu yang gede, yang menantang. Dan akhirnya lama-lama kamu bisa mati karena dunia nyata. Jadi kamu kayak nggak ngerasain apapun di dunia nyata. Itu akhirnya kamu jadi kecanduan dan harus bokep dulu sebelum melakukan kegiatanmu sehari-hari. Kalau ada yang bilang, Mbak, aku niat buat berhenti. Niat itu kayak baterai handphone. Pagi full, malam udah merah, udah minta di-charge lagi. Kalau kamu cuma ngandelin niat buat ngelawan, aku yakin kamu akan kalah. Strategi yang bener adalah bukan cuma nahan, tapi tutup pintunya, tutup aksesnya. Jangan coba sok kuat buat nahan nafsu atau nahan godaan, tapi malam-malam HP-mu masih nyala, keadaan pintu udah tertutup, lampu mati, sendirian di kamar. Kamu harus cerdas, kamu harus potong aksesnya. Jangan biarin tangki dopaminmu tuh habis di pagi hari. Gimana caranya, Mbak? Aku punya 4 langkah yang wajib kamu lakuin mulai hari ini. Pertama, persulit dulu aksesnya. Pasang blokir, hapus VPN, atau kalau Mbak, aku butuh VPN buat kerja, pasang jangan di HP pribadi, pasang di device untuk kamu kerja, jangan di HP pribadi. Jadi persulit aksesnya. Jadi kalau kamu mau buka bokep, itu tuh kamu harus berdiri dulu, bangun dulu, ngapain dulu, panjang prosesnya. Itu membuat otakmu tuh bangun. Otakmu yang tadinya nggak sadar, udah craving dopamin, udah craving hormon-hormon itu, tiba-tiba karena prosesnya lama, dia akan sadar. Jadi kamu harus memperibet eksekusinya. Kedua, kamu harus kelola emosimu. Kalau kamu habis dari rutinitas pagimu, habis dari kerja, apa segala macam, capek, tapi kamu belum bisa tidur karena mungkin kayak energinya masih ada, tapi badanmu udah lemes, olahraga, cari pelampiasan emosimu. Olahraga, beli samsak. Samsak nggak harus yang gantung, yang berdiri, yang buat anak-anak, itu nggak apa-apa. Beli mainan anak-anak, nggak apa-apa kok, kalian udah pada tua, udah seumur aku, udah 30 tahunan ke atas, beli mainan anak-anak buat mengalihkan emosi, itu nggak apa-apa. Ketiga, kamu butuh koneksi yang nyata. Koneksi nyata tuh kayak gimana, Mbak? Kamu butuh mungkin pasangan, lingkungan pertemanan, circle. Kalau kamu ngekos ya butuh lingkungan kos yang nyaman dan benar-benar mencerminkan perhatian yang real, kehangatan, kasih sayang, pelukan keluarga, curhat sama temen, ngobrol sama temen, guyon sama temen. Bokep itu fiktif, mereka nggak nyata, nggak bisa meluk kamu ketika kamu sedih. Cari yang real. Keempat, bangun harga diri
dirimu. Dengan cara apa? Kamu lihat dirimu sekarang, kamu punya kemampuan apa sih? Ikut les, ikut sertifikasi tertentu. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang susah-susah. Mbak, berarti aku S2, Mbak, S1, Mbak, S3, Mbak. Nggak usah muluk-muluk. Ikut sertifikasi apa? Hipnoterapi, berguna banget buat kamu. Ikut, kalau udah hipno baru bisa NLP. Kalau lompat dulu ke NLP, otakmu nggak nyampe. Terus bisa ikut sertifikasi masak, merangkai bunga, merajut, apapun itu. Jadi kamu nanti di rumah kalau lagi suwung, lagi libur, nggak ada kerjaan, nggak bokep. Merajut kek, bikin apa kek, masak kek, berbagi sama tetanggamu kek, sama teman kosmu. Akhirnya ketika kamu punya soft skill yang banyak, perasaan atau rasa ingin kabur dari dunia nyata itu mengecil. Karena kamu ada aja yang bisa mbok kerjain. Aku tahu ini berat, berhenti dari ngebokep mungkin berat buat kamu. Kamu mungkin sudah nyoba beribuan kali, Mbak. Aku tuh bukan nggak nyoba, aku tuh bukan nggak mau, Mbak. Aku udah nyoba, tapi orang mungkin nggak ada yang ngelihat hal itu di kamu. Aku yakin kamu udah nyoba, tapi kamu gagal lagi mungkin udah ratusan atau ribuan kali. Jangan benci dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu lakuin itu pasti berguna dan berharga. Ayo hindari hal-hal kecil, rubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Jangan bawa HP kemanapun. Pindah colokan chargeran HP-mu dari yang di dekat kasur jadi jauh sama kasur. Jangan bawa HP ke kamar mandi. Jangan, kalau kamu lagi ngobrol teman, ya ngobrol lah. Cari, lihat dunia nyata, lihat cinta yang nyata, lihat relasi antar sesama manusia yang nyata. Bukan di bokep. Bokep itu fiktif, drama, cok. Sama kayak sinetron. Setelah kamu nonton ini, aku pengen kamu semangat lagi. Karena kamu pasti butuh disemangatin. Kamu butuh lingkungan yang support kamu. Bukan ngece, bukan mengucilkan, tapi support. Kalau kamu ngerasa video ini berguna buat kamu, simpan video ini, tonton terus setiap hari, atau share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. See you in the next video. Bye.